Halo guys, balik lagi sama gua Gojam. Dan guys, hari ini gua mau bandingin 2 jam yang keren banget ini. 2 jam dengan dial warna hijau yang bagus banget, dan dua-duanya ini mempunyai perbedaan yang sebenarnya lumayan kontras ya guys ya. Dan gue cuma mau bandingin aja nih ya di antara dua model ini guys. Ini menarik ya guys ya. Dua-duanya sama adalah dua-duanya dial warna hijau, tapi banyak perbedaannya guys. Oke, langsung kita masuk ya guys ya. Gue mau bandingin. Ini 2 jam ini ada di koleksi gue sekarang, dan gue mau kasih perbandingannya ya biar kalian bisa lihat. Pertama-tama guys, ini seperti kita bisa lihat, ini adalah Breitling dan ini adalah Grand Seiko gitu ya. Persamaannya adalah dua-duanya pakai dial warna hijau gitu ya. Dimana warna hijau ini lagi tren ya. Tapi kalau kita lihat guys, banyak banget nih bedanya. Kesatu, Breitling adalah merek Swiss, sedangkan Grand Seiko adalah jam Jepang gitu ya. Jadi dari sini aja udah kelihatan ya, filosofinya benar-benar beda banget nih ya. Satu buatan Jepang, satu buatan Swiss gitu. Terus kedua guys, kalau kita lihat ya, dial Breitling ini warna hijaunya adalah hijau kayak terang gitu, hijaunya manis gitu. Sedangkan Grand Seiko lihat guys, hijaunya itu adalah gelap gitu ya. Jadi satu terang satu gelap. Terus udah gitu kalau kita lihat dial Breitling guys, nah ini ya kayaknya biasa aja kan, polos aja begitu kan ya guys, saya lihat ya. Nah sedangkan Grand Seiko lihat guys, dialnya ini kalau kalian lihat nih ada kayak sedikit kerut-kerut begitu. Jadi dialnya itu ya Grand Seiko tuh nggak simple gitu ya. Jadi simple nggak ada apa-apa, tapi ada guratan-guratan gitu. Sedangkan ini berarti polos gitu ya. Terus udah gitu guys, menarik lagi adalah Grand Seiko ini jamnya nggak ada komplikasi apa-apa. Dia cuma jarum menit, jam, detik gitu ya. Jadi simple lah, simple watch gitu ya. Sedangkan Breitling kita bisa lihat ini adalah ada chronograph gitu ya. Jadi ini bisa ngukur waktu sampai 30 menit gitu ya. Nah, terus sudah gitu guys, dua-duanya ada persamaan lagi nih gitu ya. Persamaannya adalah dua-duanya sama-sama manual wind. Jadi harus diputar-putar gitu ya. Nah, gue suka banget tuh jam yang harus diputar-putar gitu ya. Karena itu kayak bikin gue tuh kayak gimana ya, sebagai pemilik jadi kayak harus berinteraksi gitu loh sama jam tersebut gitu loh. Nah, bedanya guys ya, ini kalau Breitling diputar ya, itu ini udah penuh ya guys ya, jadi gue nggak bisa putar lagi ya. Tapi dia tuh nggak silent, jadi dia nggak ada keluarin bunyi apa apa gitu. Dan begitu waktu diputar juga ya, dia agak gimana ya, nggak terlalu agak keras gitu ya gitu. Sedangkan kalau Grand Seiko guys, nih gue akan putar ya, coba di depan kalian ya. Nah kalian bisa lihat nih ya, tuh ada dengar suara ya guys ya. Tuh, ada bunyi suara ya. Nah, secara action ya, secara winding actionnya ya guys ya. Menurut gue Grand Seiko lebih enak sih. Karena kenapa? Karena kalau di wind ya lebih enak deh Pak Breitling. Breitling tuh kalau di wind ya agak keras gitu ya. Kalau ini lebih enak nih. Lebih ada tetek 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 gitunya gitu loh. Tapi dua-duanya sama-sama ini sama-sama manual wind gitu ya. Terus kalau kita lihat movementnya nih guys ya. Nah ini gua akan tunjukin antara dua jam ini guys. Dan kita bisa lihat nih guys, nih movementnya. Nah ini dia. Bentar ya. Gua kasih lihat. Nah ini guys movementnya. Kalian bisa lihat movement Breitling sama movement Grand Seiko. Gitu ya. Dua-duanya walaupun dua-duanya adalah manual wind, tapi movement Breitling menurut gue lebih bagus guys kelihatannya. Kalian bisa lihat ya gitu ya. Movement Grand Seiko ini kayak biasa aja gitu, kayak ketutup semua gitu loh. Jadi ini kita lihat ada rotor gerak-gerak gitu ya. Gitu ya. Ini Breitling juga kan. Nih gerak-gerak nih guys. Tapi movement Seiko kayak ketutup gitu loh. Kayak nggak terlalu kelihatan gimana. Tapi kalau Breitling lihat nih guys, bagus banget ya. Ada kayak lebih bagus lah. Kalau menurut gue kelihatannya lebih bagus sih movement Breitling gitu ya. Tapi dua-duanya sama-sama manual wind gitu. Gue sih lebih suka movement Breitling kemana-mana sih. Ya tapi ini wujudnya gitu ya. Terus kalau kita lihat lagi nih guys, size-nya gitu ya. Oh ya, terus udah gitu perbedaan 2 jam ini lagi adalah ini guys. Breitling dilengkapi dengan ini deploying clasp ya. Jadi ini
Kalau Grand Seiko dia cuman dilengkapi oleh ini, apa ini namanya, buckle gitu ya. Jadi dia nggak ada deployant gitu ya guys ya. Terus udah gitu kita bisa lihat lagi, Grand Seiko lebih kecil ya guys ya dibanding Breitling ya. Breitling 40 mili, Grand Seiko sekitar 30, ini cuma 37. Jadi sebenarnya lebih kecil. Nah, kalau mengenai size ya, menurut gua size 40 ini nih gampang banget kalau dipakai gitu guys ya. Jadi nggak akan, apa ya, siapa juga bisa pakai lah gitu loh. Kalau 37 ini kalau orang yang tangannya besar ya, mungkin ini nih Grand Seiko kalau 37 gini, mungkin orang kalau yang tangannya besar mungkin merasa kayak aduh kekecilan gitu. Tapi kalau 40 nih nice gitu ya. Orang gede, kecil bisa pakai lah. 40 tuh kayak di tengah-tengah gitu. Gitu loh. Terus udah gitu perbedaan lagi adalah gini guys. Kalau kalian lihat nih ya. Ini gue juga sekalian nih. Makanya ini gue sandingin apa, kayak samping-sampingan biar kalian bisa lihat perbedaan-perbedaan jam ini ya. Kalau kalian lihat ini nih, apa namanya? Breitling. Kalian lihat gak ininya, apa namanya, coatingnya ya, jauh lebih bagus dibanding Grand Seiko. Kalian lihat di Grand Seiko, kalian bisa lihat muka gue ya gitu. Kalau waktu gue lagi filmin ini ya, kalian bisa lihat kan bayangan, ada bayangan orang kan, ini bayangan gue nih di sini kan gitu. Tapi kalian lihat Breitling, nggak kelihatan refleksi sama sekali, nggak ada gitu loh. Karena apa? Karena coatingnya itu bagus banget menurut gue Breitling ya. Jadi Breitling menang nih di coatingnya gitu, menang di coatingnya. Tapi kalau Grand Seiko kalah nih ya di coatingnya gitu loh. Nah gitu ya, jadinya makanya menarik ya guys ya, menarik ya dari perbandingan dan 2 jam ini aja ya. Jujur aja ngomong ya, menurut gua sangat menarik gitu. Dua-duanya sama-sama jam hijau, tapi dua-duanya ada bagusnya sendiri-sendiri gitu. Yang gua suka dari Breitling adalah ke satu coatingnya sih menurut gua. Kalian bisa lihat ya, coatingnya Breitling tuh bagus banget loh. Kayak lihat nih, saking bagusnya ya, saking clearnya ya, sampai kelihatan kayak nggak ada kaca, betul lah gitu. Dan udah gitu nggak ada refleksi sama sekali. Sedangkan Grand Seiko gitu ya, masih kelihatan kayak ada bayangan orang gitu loh. Nah itu gue kurang suka tuh di bagian sananya gitu ya, gitu. Coatingnya nggak sebagus Breitling guys, coatingnya nggak sebagus Breitling gitu ya. Nah terus secara warna hijau sih dua-duanya menurut gue unik sih. Breitling ini apa dengan hijau pistachio kayak begini sangat nggak common. Terus sudah gitu Grand Seiko juga dengan apa warna hijau gelap kayak begini juga sangat nggak common gitu, nggak ada di luar sana hijau kayak begini gitu. Jadi dua-duanya menurut gua mempunyai warna yang sangat unik sih kalau menurut gua gitu ya guys ya, gitu. Jadi oke, apa terus udah gitu guys, perbedaan lagi yang satu lagi adalah ini di adjust 5 posisi si Breitling. Kalau Grand Seiko ini gila banget, di adjust sampai 6 position. Jadi 6 position tuh maksudnya apa movement yang di adjust sampai 6 posisi, yaitu biasanya kalau di Swiss itu yang tingkat tinggi doang gitu loh. Ini sampai 6 posisi, jadi posisi yang sampai 6 posisi yang berbeda-beda gitu dia nggak akan mempengaruhi variasi waktunya gitu loh. Nah jadi dari dua ini ya guys ya, kalau apa, oh ya terakhir ya guys ya, finishingnya gitu ya. Nah ini kita kalau lihat nih finishing Grand Seiko ya, ini lihat ya, kayak mengkilat banget ya karena dia ada Zaratsu ya. Nah jadi secara besi, walaupun sama-sama besi ya guys ya, tapi gue bisa lihat sih Grand Seiko tuh kayak lebih mengkilat gitu loh. Sedangkan Breitling kayak lebih ya mengkilat juga, tapi nggak segitunya, nggak sampai kayak begini gitu loh. Nah makanya dari dari dua ini ya guys ya, kalau gue disuruh pilih ya, mana yang lebih gue suka gitu ya, mana yang lebih gue suka. Nah ini sangat-sangat susah loh guys, karena dua-duanya menurut gue aduh sama-sama bagus ya guys ya, bener-bener sama-sama bagus dan masing-masing ada keunggulannya masing-masing gitu loh. Satu kayak Grand Seiko gitu ya, misalnya apa warnanya gitu ya bagus gitu ya, warnanya gelap banget gitu ya, unik gitu. Tapi ini juga unik warnanya gitu, jadi secara warna gue juga bingung gitu mau yang mana. Terus sudah gitu Grand Seiko juga apa ya namanya ya, apa secara apa, ini karena besinya di Zaratsu polish gitu ya, jadi kayak kelihatan kayak mahal banget gitu loh gitu. Jadi gue bingung banget kalau jujur disuruh pilih ya di antara dua ini ya, mana yang gue paling suka ya, gue jujur agak bingung sih guys. Tapi mungkin kalau misalkan ya gue harus pilih ya dari dua ini ya, mana yang lebih gue suka ya, mungkin gue harus pilih Breitling Pistachio sih gitu. Karena kenapa? Karena
ke satu dia kok lebih kompleks gitu ya, chronograph gitu. Kedua, yang gua merasa juga bagus adalah dia tuh ininya sih guys, kayak apa nih, coatingnya sih bagus sih gitu. Kalau ini kan masih kayak lihat ada apa, ada muka gua. Nah itu bener-bener tuh, ini jam ya menurut gua yang salah satu yang apa, jamnya bagus banget, tapi yang bagian sananya tuh bener-bener tuh kayak kepukul banget lah gitu. Jadi di mana gue masih bisa lihat refleksi muka gue itu benar-benar aduh, benar-benar sangat menjengkelkan gitu ya guys ya. Sedangkan kalau ya inilah perbedaan Swiss sama apa, sama ini ya, sama Jepang ya guys ya. Ini satu buatan Jepang, satu buatan Swiss. Ini di adjust 5 posisi, ini 6 posisi. Di Swiss nggak ada apa, movement di adjust sampai 6 posisi dengan harga kayak Grand Seiko kayak gini gitu. Jadi Grand Seiko dapat keunggulan di movementnya begitu, tapi secara coating dia nggak sebagus kayak Swiss kayak begini gitu. Jadi makanya itulah menariknya hobi horologi ya guys ya. Jadi kalau kita bandingin jam gitu ya, bagus gitu, masing-masing jam tuh ada bagusnya sendiri-sendiri gitu guys gitu. Tapi kalau gua harus pilih di antara dua ini guys ya, walaupun dua-duanya sama-sama bagus, dua-duanya sama-sama warna hijau gitu ya, tapi gue mungkin akan pilih Breitling sih, karena lebih komplikasi gitu ya, chronograph udah gitu dia secara luar ya sekilas ya kayak Patek Philippe 5172 sih guys gitu. Jadi keren banget gitu ya. Terus udah gitu secara movement juga penampakannya lebih keren, walaupun movementnya cuma di adjust 5 posisi, sedangkan Grand Seiko 6 gitu ya. Tapi secara movement apa namanya, movementnya dia lebih cantik ya si Breitling ini ya guys. Seperti gua kasih lihat nih gitu ya, lebih bagus ya menurut gua gitu loh. Terus udah gitu juga coatingnya sih yang menurut gue benar-benar paling keren sih, karena dia kayak nggak ada refleksi sama sekali dan kelihatan kayak nggak ada kaca gitu. Jadi dari sana aja gue milih Breitling sih di antara dua ini gitu guys ya. Ya jadi ya begitu aja kali ya guys ya. Ini cuman video mau bandingin 2 jam hijau keren dari Grand Seiko sama Breitling gitu ya. Semoga kalian suka, semoga kalian terhibur dengan video ini. Guys, kalau misalnya kalian suka jam horologi, jangan lupa subscribe channel ini, klik like button. Dan kalau misalnya apa kalian suka jam, apa bisa follow juga channel Gojam di Instagram ya. Oke guys, begini aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Makasih udah nonton. Bye bye.